Berjalan puluhan kilometer demi mendapatkan beras, itulah yang dilakukan para korban banjir yang merupakan warga Bener Meriah, Aceh. Dengan menapaki jalan berlumpur, mereka terus berupaya agar bisa kembali ke pengungsian. Tidak hanya jalan berlumpur, suhu dingin hingga 14 derajat Celcius harus mereka rasakan saat menembus perbukitan. Apa yang mereka lakukan adalah demi anak, istri, atau keluarga mereka yang menanti di pengungsian. Berapa jam abang perjalanan? Udah 2 jam. 2 jam ya? Gitu ya. Diupah nggak bang nih antar paket kayak gini? Buat hasil Ini punya keluarga lah. Punya keluarga. Kopi kan? Iya. Bawa sana, Di sana. keluar. Ditukar sama beras ya nanti. Turunnya bawa hasil bumi, balik dari sana bawa makanan gitu ya, bawa telur ya. Bawa telur ya. Beras terutama, ya kan? Bensin, nah itu terutama. Kalau kami pakai gas, mending karena jauh ngambilnya susah, pakai kayu bakar. Nah, yang penting kami itu beras sama bensin, Pak. Kalau kayak kami ini belanja minimalnya nggak kayak sekarang lagi susahnya, butuh perjuangan ke camp. Siap. Bagaimana kesehatan keluarga di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kesehatan alhamdulillah sehat. Listrik udah berapa hari mati, Bu? Kalau di kami sana 3 hari hidup, 1 harinya mati, kayak gitu deh. Tapi jaringan susah, Pak. Tidak hanya di wilayah pinggir daerah, di wilayah perkotaan warga korban terdampak banjir juga harus berjuang. Seperti di Kuta Balang, Biren, Aceh, untuk melewati sungai Tingkem karena jembatan terputus, warga harus berjuang antre menggunakan perahu, seperti yang terlihat pada Kamis 18 Desember. Ya, saat ini proses perbaikan jembatan Kuta Balang ini sudah mencapai 66 meter pemasangan dari kerangka jembatan itu sendiri. Namun di sebelah timur dari jembatan ini masih terlihat ada patahan atau belum bisa terhubung. Saat ini prosesnya adalah penguatan bagian tebing menggunakan besi agar tidak terjadi longsor susulan. Dan Salah satu pengendara motor asal Takengon mengaku ia telah menghabiskan uang hingga Rp500.000 hanya untuk menyeberang beberapa sungai. Pasalnya, dari Takengon hingga ke Biren ada 6 jembatan yang terputus. Setiap kali menyeberang, Pandu harus membayar Rp50 hingga Rp70.000. Lebih dipercepatlah untuk pemerintah, untuk gubernur Muhaliman Mujakir Manap kan, lebih dipercepat lagi sih akses untuk ke sana. Karena kan juga kita ada yang kerja di sana juga kan, jadi agak payah sih kalau misalnya lama. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya pemerintah mau dengar ya, dipercepat sedikit karena sayang juga orang di sana. Kisah perjuangan juga lahir dari para relawan. Seperti relawan yang bertugas di dapur umum, salah satunya di Pidijaya di posko pengungsian Gedung Tengku Cikpante G5. Setiap hari relawan harus bekerja keras sejak pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam demi memenuhi kebutuhan makanan warga korban terdampak banjir. Karena kita tersentuh untuk panggilan hati aja, membantu para korban yang harus kita bantu, dan untuk resikonya kita harus meninggalkan keluarga jauh gitu. Tapi hati yang panggil ya udah kita berangkat, apapun yang resikonya ya udah kita alami sih. Bicara soal perjuangan, tidak mudahnya penanggulangan bencana banjir Sumatera juga dirasakan pemerintah. Selain anggaran, penanggulangan bencana juga membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, BNPB meminta Presiden untuk menambah personil TNI dan Polri di sejumlah titik bencana yang ada di Sumatera. Kepala BNPB melaporkan dan meminta tambahan personil baik TNI maupun polisi, khususnya di beberapa wilayah di Aceh yang memang masih banyak tergenang lumpur. Di antaranya Aceh Tamiang, kemudian dilaporkan juga Aceh Timur juga masih terdapat banyak genangan yang itu membutuhkan tambahan personil. Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur, termasuk mengembalikan aliran listrik di lokasi bencana. Beragam upaya telah dilakukan petugas PLN untuk mendirikan tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTET yang telah ambruk diterjang banjir. Sedikitnya 5 tower SUTET di Aceh runtuh dan lebih dari 18 wilayah terdampak pemadaman listrik total. Tim Liputan CNN Indonesia.